Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mamizu akan mencoba membacakan eh, novel karangan Mam Suzu yang berjudul Single Parent bab pertama. Silakan dengarkan ya. Bab awal, kecelakaan. Di pagi hari yang begitu cerah, sang surya mulai melaksanakan tugas utamanya, memberi kehangatan kepada bumi. Di hari yang cerah itu, seorang gadis turun dari angkot dan langsung berjalan terburu-buru menuju sebuah kampus yang terletak di jantung kota Serang. Naina Karina, mahasiswi PAI semester 8 itu tergesa-gesa karena ia akan berangkat ke sebuah kampung tempat ia akan melaksanakan KKN dengan teman-temannya. Assalamualaikum, maaf, saya terlambat. Saya terlambat ya? Apa angkotnya sudah berangkat? Tanyanya pada sekelompok mahasiswa yang berdiri di depan gerbang kampus. Mahasiswa itu menunggu angkot yang akan mengantar mereka ke tempat KKN, sedangkan angkot yang mengangkut mahasiswi sudah terlebih dahulu berangkat. Gak apa-apa teh, ini kebetulan Pak Alfi belum berangkat. Kamu bareng beliau aja kesananya, jawab salah satu dari mereka. Iya, kalau Pak Alfi mau, gak apa-apa, saya ikut, jawab Naina dengan gugup. Sebentar kemudian, terlihatlah seorang laki-laki berparas tampan mengendarai motor, hendak keluar dari kampus itu. Nah, ini ustadznya. Ini mahasiswi antum terlambat datang, dan angkot yang membawa mahasiswi ke tempat KKN sudah berangkat. Gimana kalau ustadz kasih dia tumpangan? Alfi terlihat mengangguk. Oh ya, udah nggak apa-apa. Oh ya udah nggak apa-apa. Ayo naik, kita bareng ke sana. Alfi menjawab dengan ramah. Naina mengangguk dan langsung naik ke kendaraan yang dibawa oleh Alfi. Untuk menjaga agar tubuh mereka tak bersentuhan, Alfi menaruh tas ranselnya di tengah-tengah mereka. Tanpa banyak bicara, Alfi segera mengendarai motornya menuju Pandeglang. Di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba saja berubah mendung. Tak lama kemudian, hujan pun turun mengguyur bumi, membuat Naina menggigil kedinginan. Sementara Alfi terlihat tetap tenang karena ia menggunakan jaket kulit yang tak tembus air. Alfi terus berusaha menembus hujan dengan motornya, tapi naasnya di depan mereka malah ada aliran air banjir yang mengalir cukup deras dari sungai menuju pesawahan. Nah, kamu turun dulu ya, motornya mogok, gak nyala nih, seru Alfi dengan suara yang hampir tak terdengar oleh Naina dikarenakan suara derasnya hujan. Karena melihat Alfi berhenti, Naina pun terpaksa turun. Alfi juga turun dan segera menuntun motornya menyeberangi aliran air di depan mereka. Naina menyusul dari belakang dengan langkah pelan. Tapi saat ia berada tepat di tengah aliran air, tiba-tiba saja air itu menderas dan menghantam tubuhnya. Gebras. Jerit Naina sebelum ia terjatuh dan tergulung airan air yang deras itu. Astagfirullah, Nain, teriak Alfi setelah melirik dan melihat Naina jatuh ke pesawahan. Tanpa banyak bicara, ia segera meloncat menyusul tubuh Naina yang hanyut menghantam tanaman padi yang sudah rusak. Ya Allah, Naina, bagaimana ini? Hamba harus menyentuhnya, ya Allah. Semoga saja Engkau mengampuniku, ya Allah, ya Rabbi. Ini darurat untuk menyelamatkannya. Gumam Alfi seraya meraih tubuh Naina yang sudah pingsan. Ia segera membopongnya dan berusaha membawanya ke atas jalan raya, meski dengan langkah tertatih dan pandangan buram karena lebatnya hujan. Dengan susah payah, Alfi membawa Naina dan meletakkannya di atas jalan raya. Nain, bangun Nain, teriaknya sambil mengguncang tangan Naina yang masih pingsan. Namun, Naina yang sempat terbentur batu itu tetap tak sadarkan diri. Ya Allah, bagaimana ini? Apa di sini ada rumah warga ya? Alfi mengedarkan pandangannya
mencari-cari rumah di sekitar tempat itu, hingga pandangannya berhenti di sebuah bangunan yang terletak di pinggir jalan. Alfi segera membopong kembali tubuh Naina menuju bangunan itu, meski letaknya agak jauh dari tempatnya berada. Ia memasuki halaman bangunan itu dan meletakkan tubuh Naina di atas lantai yang terbuat dari semen. Setelah itu, dia berdiri dan pergi mengambil motornya. Setelah sampai di tempat itu lagi, ia langsung mengetuk pintu. "Assalamualaikum, ada orang di sini?" teriaknya sambil menggedor pintu, tapi tak ada jawaban. Sepertinya bangunan ini kosong. Sepertinya ini tempat penggilingan padi. Tapi pintunya dikunci. Alfi segera berkeliling mencari pintu yang terbuka. Untung saja di samping bangunan itu ada ruangan yang tak terkunci. Ini pintunya terbuka, sebaiknya aku masuk saja, ucapnya seraya membuka pintu ruangan yang ternyata adalah dapur, karena di ruangan itu terdapat tungku kayu. Setelah menghamparkan tikar lusuh yang ada di situ, Alfi segera membawa tubuh Naina masuk dan meletakkannya di atas tikar. "Naina, bangun, Naina, aku mohon bangunlah." Alfi berusaha menguncang tubuh Naina, namun Naina tetap tak bisa disadarkan. Wajah Naina terlihat pucat, bibirnya terlihat membiru, di keningnya terlihat benjolan akibat membentur batu. Ya Allah, bagaimana ini? Badan gadis ini terlihat menggigil. Apa aku harus menggantikan pakaiannya? Astagfirullah. Bagaimana ini? Ya Allah, bagaimana ini? Alfi terus saja bicara sendiri. Karena melihat Naina semakin menggigil, akhirnya Alfi mengambil pakaian Naina dan dari tasnya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni hambamu ini ya Rabb. Racaunya setelah ia berhasil memakaikan pakaian kering ke tubuh Naina. Badanku juga basah, sebaiknya aku mengganti pakaianku. Setelah ia mengganti pakaian Naina, ia segera membuka tas ranselnya dan mengeluarkan bajunya. Ya Allah, hujan semakin deras dan dingin sekali. Aku ingat aku punya minuman yang dikasih si Anton tadi. Katanya jamu penghangat badan, sebaiknya aku meminumnya. Tanpa ragu, Alfi segera meminum jamu pemberian kawannya itu. Ia tak tahu kalau itu sebenarnya adalah obat perangsang yang sengaja diberikan kawannya itu karena Alfi selalu mengeluh bahwa istrinya belum hamil. Padahal usia pernikahannya sudah memasuki 3 tahun. Karena itulah Anton temannya memberikan obat kuat itu. Alfi menikah dengan Ustazah Hafsah 3 tahun yang lalu karena dijodohkan oleh ayahnya. Setelah meminum jamu itu, tubuhnya kini bukan hanya hangat, tapi juga terasa panas membara. Hasrat kelelakiannya kini makin melambung, bak bensin dilempari korek api. Sebenarnya sejak ia membuka pakaian Naina, ia sudah merasakan gejala aneh sebagai laki-laki normal. Ditambah dengan ia meminum obat itu, maka lengkaplah sudah penderitaannya. Obat apa itu? Kenapa tubuhku jadi panas begini? Dan kenapa aku jadi menginginkan gadis ini? Ini gila. Ini benar-benar gila. Alfi terus berusaha mengendalikan dirinya. Tapi gabungan rasa cinta yang teramat dalam dan pengaruh obat itu mampu membuat dia lupa diri dan akhirnya melakukan perbuatan yang akan membuat dia menyesal seumur hidup. Alfi sebenarnya sudah memendam rasa cinta terhadap Naina sejak awal Naina masuk kuliah. Tapi karena ia sudah dijodohkan, ia tak berani mengungkapkan perasaannya. Tidak. Tidak, apa yang telah aku lakukan pada gadis ini? Kenapa aku sebejat ini? Sekarang aku harus bagaimana? Astagfirullah. Ampuni hamba ya Allah. Bagaimana ini? Alfi histeris merutuki perbuatannya sendiri. Namun bukan penyesalan namanya jika itu hadir di awal. Meski Alfi menjerit dan menjadi gila sekalipun, kenyataan tetap tak akan berubah. Kenyataan bahwa ia telah mengoyak kehormatan gadis yang ia cintai.